Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di program Malam Teduh episode ke-66. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Amin. Renungan hari ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH yang berjudul Surat Terbuka. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Coba kita perhatikan bersama dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini merupakan suatu perintah amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada seluruh murid-muridnya pada waktu itu yang menyaksikan kenaikan ke sorga. Dan amanat itu bukan hanya diberikan kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang hidup di dunia, terutama kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita semua. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa tugas Tuhan Yesus di dunia ini harus tetap dikerjakan, dijalankan, dan dioperasikan dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tugas itu adalah memberitakan Injil yang artinya memberitakan kabar baik atau kabar kemenangan dari kematian kekal menuju hidup kekal selamanya. Sama apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ungkapan Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa karena dosa, maka seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini dalam keadaan kematian kekal atau maut. Tetapi maut atau kematian kekal sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan pada hari yang ketiga dan naik ke dalam kerajaan Allah, dan berjanji akan kembali menjemput orang yang percaya untuk bersamanya masuk ke negeri yang kekal selamanya. Untuk melakukan dan mengerjakan tugas amanat agung sebagai saksinya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan keberanian untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberikan Injil atau kabar baik ke seluruh dunia. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Bukan Roh Kudus saja, tetapi semua yang ada pada Tuhan Yesus diberikan kepada kita sebagai saksinya dan muridnya. Sekarang, bagaimana kita memberitakan Injil Kristus atau kabar baik sebagai saksinya Tuhan Yesus, bukan menyuruh atau memerintahkan mereka bertobat. Ini tugas Roh Kudus, bukan tugas kita. Pertama, kita hidup harus mencerminkan Kristus. Kemana kita pergi, tinggal dan menetap, baik di negeri kita sendiri atau di negeri orang lain, yang artinya kemana kita pergi dan berada, kita harus menjadi surat yang terbuka bagi kasih Kristus yang dapat dibaca dan direnungkan banyak orang, dan menjadi berkat bagi mereka. Melalui perilaku hidup kita, tingkah laku hidup kita, dan melalui perbuatan yang kita lakukan, tanpa kita bicara satu kata pun, orang lain dapat menilai kita sebagai muridnya atau pengikut Tuhan Yesus. Kedua, dalam berbicara atau menyampaikan firman Tuhan, kita harus memiliki dan mempunyai motivasi yang tulus dan benar. Dengan kata lain, tidak memiliki motivasi-motivasi yang lainnya, sehingga yang kita sampaikan dan khotbahkan bukan datang dari kita atau kemampuan dan kehebatan kita, tetapi datang dari Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan menyampaikannya, sehingga orang yang mendengarkan dapat dibawa dan diarahkan oleh Roh Kudus kepada pertobatan, sehingga mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Ketiga, di mana saja kita tinggal dan menetap, kita tetap harus melakukan dan menjalankan perintah Tuhan. Dengan melakukan dan melaksanakan pekerjaannya, seperti memperhatikan dan menghidupkan kehidupan keluarga atau Yerusalem terlebih dahulu. Kalau ada kegiatan apa-apa yang dilakukan di lingkungan kita, seperti kerja bakti, kita harus ikut, apalagi sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Kita harus ikut. Kalau hidupnya ada yang sukar, sulit dan kekurangan, kita harus tolong dan bantu dengan mempergunakan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau gereja kita melakukan kegiatan atau program-program yang harus dikerjakan dan dijalankan, kita jangan segan-segan membantu dan menolong. Keempat, dalam kita menjadi saksi Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan kegembiraan hidup kita setiap hari dan selalu menyembah dan memuliakan nama Tuhan, bukan diri kita sendiri. Jadilah hidup kita menjadi saksi yang baik dan benar di mata Tuhan dan orang lain. Demikian renungan pada malam hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya.